Semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat pada malam hari ini. Baiklah, seperti biasa kita pada hari ini akan memulai diskusi bedah buku kita, yaitu yang diselenggarakan oleh komunitas sosiolegal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dan juga Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Komisariat Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, di mana pada kegiatan kita kali ini kita sudah memasuki 3/4 dari diskusi bedah buku yang akan kita rencanakan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan secara langsung kepada Bung Tanius Sebastian selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung untuk memulai diskusi kita pada malam hari ini, yaitu bab 6 yang berjudul Problem Hakim yang Kreatif, Pound dan Dworkin, yaitu dari buku karangan Profesor Cottrell, The Politics of Jurisprudence, atau setelah diterjemahkan Politik Ilmu Hukum. Baiklah, demi mempersingkat waktu, saya berikan langsung kepada Bung Tanius Sebastian. Silakan, Bung. Oke, terima kasih Bung Bias kan? Ya, senang bisa berkumpul lagi dan kawan-kawan. Rasanya ini pertemuan pertama kita ya. Maksudnya pertemuan pertama sejak Ramadan ya. Saya salah kah atau ini sudah 2 kali ya kita ya dalam Ramadan ini ketemu? 2 kali. Oh, sudah 2 ya. Oke. Ya, jadi kita menempuh Ramadan dengan kajian buku. Seperti yang disampaikan tadi, ini sudah 3/4 bab, sudah 3/4 bagian buku gitu ya. Minggu depan atau 2 minggu lagi, maaf, kita akan masuk ke bab 8 yang itu adalah rujukan utama waktu saya mendapat kesempatan diundang oleh kawan-kawan KSSL ya untuk presentasi waktu itu ya, momen pertama kali bisa diskusi bareng. Nah, ini adalah semacam pengantar ya untuk masuk ke bab 8. Tapi jangan lupa juga bahwa bab 6 ini adalah lanjutan dari bab 5 yang kita bahas 2 minggu sebelumnya. Dengan kata lain, bab 5 itu sendiri adalah pengantar untuk bab 6 ini. Jadi Cottrell memang mampu menuliskan paparan penjelasan tentang teori-teori hukum dengan sangat mengalir begitu ya, berdasarkan konteks zaman, konteks tempat, konteks waktu, tapi juga konteks para pemikirnya, para filsufnya, para penteorinya begitu ya. Dan tadi yang sudah disampaikan oleh Bung Bias juga, bab 6 berjudul Problem Hakim yang Kreatif. Problem Hakim yang Kreatif, dan disebut 2 nama ya di judul ini, yaitu Pound dan Dworkin. Atau Pound yang kita kenal juga dengan nama lengkap di Indonesia, kita tahu ya, nama besar juga ya untuk wacana hukum Indonesia, yaitu Roscoe Pound. Ya, Roscoe Pound pasti akrab di telinga kawan-kawan. Dan yang sudah disebut beberapa kali, disinggung beberapa kali di diskusi 2 minggu sebelumnya, yaitu Ronald Dworkin. Oke, saya seperti biasa akan mulai dengan menampilkan ini ya. Oke. Oke, sebentar. Problem hakim yang kreatif, Pound dan Dworkin, dan sebagai pengantarnya di sini dari paragraf 1 sampai 5 itu pengantarnya ya untuk bab ini. Cottrell menjelaskan tentang kaitannya pemikiran Pound dan Dworkin dengan pemikiran sebelumnya, yaitu di bab 5 yang dibahas, yaitu yang muncul dari pemikiran hukum kodrati dan
bab 4 sebelumnya, yaitu positivisme hukum. Nah, kita sedikit flashback, sedikit mengingat terutama kaitannya dengan positivisme hukum. Kita tahu kalau kita baca lagi dalam bab terjemahan yang saya buat ketika membahas tentang ilmu hukum analitis ya, Cottrell membahas dua pemikir besar, yaitu Herbert Lionel Adolphus Hart dan Hans Kelsen. Herbert Hart dari Inggris dan Hans Kelsen dari Austria yang kemudian menjadi migran ke Amerika. Nah, tapi dalam konteks bab 6 ini, Roscoe Pound dan Dworkin ditempatkan oleh Cottrell sebagai dua orang pemikir yang menanggapi secara kritis pemikiran positivisme hukum yang berasal dari Inggris. Maka di kalimat pertamanya sudah jelas ya, di sini yang mau ditunjukkan oleh Cottrell, ada masalah yang dimunculkan oleh positivisme hukum seperti yang dikembangkan oleh Herbert Hart, tapi juga oleh common law Inggris ya. Common law Inggris, jadi kita tahu ini kan filsafat hukum yang berkembang di Barat dan sistem hukum yang juga punya tradisi yang panjang dan kuat di sana adalah sistem common law. Nah, common law yang dibahas dalam kerangka pemikirannya Pound dan Dworkin di sini adalah common law-nya Amerika Serikat gitu ya. Pound dan Dworkin itu dari Amerika. Jadi kalau kita ingat-ingat lagi di bab-bab awal ya, kalau nggak salah bab 2 itu ya, waktu kita membahas teori common law, lalu kita masuk ke positivisme, lalu masuk ke hukum kodrati, itu kan banyak membahas tentang common law ya, konteks pemikiran para filsuf yang muncul di konteks sistem common law gitu kan. Nah, kalau ini sorry, saya kurang eksplisit. Common law Inggris ya. Common law Inggris yang udah kita bahas itu kan. Kebanyakan common law Inggris. Nah, sekarang common law-nya Amerika. Gitu. Jadi kita sambil belajar juga nih dengan latar belakang dan tradisi hukum di Amerika dari pemikirannya Pound dan Dworkin ini. Di bagian pengantar ini, Roger Cottrell memberikan paparan tentang tadi ya, kekurangan atau kelemahan dari model positivisme hukum yang berkembang dalam common law-nya Inggris. Positivisme hukum kita tahu itu punya gagasan tentang hukum yang ditentukan berdasarkan kriteria-kriteria. Maka paling gampang kan misalkan di Indonesia nih, wacana misalkan dalam pendidikan hukum ya, dalam kuliah-kuliah hukum kita, itu kan yang namanya teori hierarki itu kan eksis banget kan, teori hierarki kan. Kalau kita bahas undang-undang, peraturan perundang-undangan gitu kan, teori hierarki menjadi kuat sekali ya, wacananya kan. Nah, itu sebenarnya adalah ciri-ciri pemikiran positivis kayak gitu tuh. Karena dasar pemikirannya positivis itu mengandaikan adanya kriteria yang bisa dipakai untuk mengidentifikasi hukum. Jadi saya dapat insight yang menarik ya ketika menyelesaikan bab ini. Jadi positivisme hukum itu diukur bukan pertama-tama dari gagasan yang memisahkan hukum dari moralitas, melainkan dari bagaimana pemikiran hukum itu menggunakan merujuk yang namanya kriteria-kriteria ya, kriteria-kriteria. Contohnya konkretnya ya kalau di Indonesia ya teori hierarki peraturan perundang-undangan itu kan kriteria kan yang dipakai untuk menilai. Itu sebenarnya ciri-ciri berpikir, ciri-ciri paham positivis di situ tuh. Nah, tapi kalau kita spesifik merujuknya ke Hart dan Kelsen, mereka punya teori. Kalau menurut teorinya Hart,
kriterianya itu adalah yang disebut rules of recognition, aturan pengakuan. Sedangkan kalau menurut Kelsen, kriteria yang dimaksud adalah basic norm atau norma dasar, atau yang di Indonesia juga, di Indonesia kita kenal juga ya ada istilah Grundnorm ya, Grundnorm itu. Nah kalau kita lihat teori hierarki itu kan Grundnorm tuh ada kan, ditempatkan kan di situ. Dan teori hierarki kalau teman-teman pelajari itu berkembang dalam wacana hukum dari pemikir-pemikir seperti Hamid At-Tamimi ya, pernah dengar mungkin Hamid S. At-Tamimi, tapi juga oleh para cendekia hukum yang terutama eksis di awal Orde Baru. Saya sebut beberapa nama, misalkan ada Djoko Sutono UI, Patmo Wahyono UI juga, lalu ada Abdul Qadir Besar. Abdul Qadir Besar, Pak Besar ini setahu saya di UGM, Pak ya, pernah di UGM. Tapi 3 orang ini tadi plus Hamid At-Tamimi itu bisa dikatakan pemikir atau ya pemikir yang meletakkan dasar-dasar tentang model positivis ya, model positivis hukum Indonesia. Saya belum bisa menunjukkan itu ya dalam penelitian, belum bisa menunjukkan verifikasinya, tapi saya punya pendapat demikian. Nah, bagaimana dengan Pound dan Dworkin? Ya, kita ingat ya kalau kita ngomong tentang Roscoe Pound kaitannya dengan perkembangan hukum, perkembangan pemikiran hukum di Indonesia, kita ingat satu nama ya, yang namanya Mokhtar Kusumaatmadja ya. Dengan gagasannya hukum sebagai rekayasa sosial ya. Nah, dengar ya. Law as a social engineering gitu ya. Itu kalau kawan-kawan main ke Bandung, terus ke Jalan Dipati Ukur di Kota Bandung, ada kampus Unpad, di situ ada Fakultas Hukum. Tapi sekarang mereka udah pada pindah ke Jatinangor ya. Nah, itu di daerah Dipati Ukur itu, di kampus Dipati Ukur, Unpad itu ada perpustakaan Mokhtar Kusumaatmadja, tulisannya gede itu, perpustakaan Mokhtar Kusumaatmadja. Jadi itu satu kebanggaan besar ya untuk civitas akademik Fakultas Hukum Unpad ya, Pajajaran. Pak Mokhtar ya, karena dulu ngajar di Unpad, sempat di Unpar juga, bahkan anak didiknya banyak di Unpar juga, termasuk mendiang Arif Siddharta. Nah, menarik kalau kita nanti lihat ya, kalau kawan-kawan nanti baca lebih cermat lagi di sini paparan tentang teori Pound, lalu dibandingkan dengan gagasannya Mokhtar Kusumaatmadja. Kita di Indonesia kan banyak menyerap dan banyak membicarakan gagasan Mokhtar Kusumaatmadja. Tapi kalau kita lihat paparannya Cottrell tentang Pound, saya kira banyak hal menarik yang bisa kita diskusikan ya kaitannya dengan pemikiran Mokhtar Kusumaatmadja. Dan Mokhtar adalah tokoh utama di balik modernisasi hukum ya, modernisasi hukum Indonesia. Jadi kalau tadi saya sebut nama-nama seperti Djoko Sutono, Patmo Wahyono, Abdul Qadir Besar, Hamid At-Tamimi, tapi di sayap lainnya itu ada Mokhtar Kusumaatmadja. Ini orang-orang yang para sarjana hukum yang mendapat tempat terhormat ya di rezim Orde Baru waktu itu, dan secara objektif mereka lah yang membangun satu sistem berpikir hukum yang sampai hari ini sebenarnya masih berlaku kuat ya, menjadi pengaruhnya sangat kuat. Nah, kalau kita berpetualang ide mempelajari Pound nanti, seperti akan kita lihat nanti, atau kawan-kawan nanti baca, saya bisa bilang banyak yang kita pahami tentang Pound melalui Mokhtar itu yang keliru ya, banyak yang keliru. Contohnya law as a social engineering itu ya, hukum sebagai rekayasa sosial itu. Itu kan kita omongin aja kan, kita banyak omongin, kita banyak lontarkan ya, jadi kesannya kan seperti hafalan gitu kan. Padahal kalau kita pelajari sungguh-sungguh seperti paparannya Cottrell, wah ternyata insight-nya sangat kaya dan sangat problematis justru gagasan tentang rekayasa sosial itu.
Kan anggapannya hukum sebagai rekayasa sosial itu kan instrumentalis. Kan? Jadi hukum itu adalah alat untuk mencapai. Nah itu kan makanya klaimnya Orde Baru. Ya. Klaimnya Orde Baru kan tujuannya adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi kan. Maka yang dibutuhkan adalah stabilitas politik dan itu didukung oleh hukum. Maka demokrasi yang dikorbankan. Ya kayak gitulah ya. Pasti kawan-kawan paham itu. Padahal pound di Amerika dan konteks hidupnya pound di Amerika itu adalah di awal tahun 1920-an ya. Jadi sebelum Perang Dunia II, bayangkan. Pound teorinya itu konteksnya di itu tahun 1920-an di Amerika. Pound justru jauh, sangat jauh dari pemikiran instrumentalis seperti itu gitu. Bahkan Pound menolak itu. Nah, maka kita bisa mengklarifikasi ya ide yang banyak dikemukakan ya dalam wacana hukum Indonesia, terutama lewat pemikirannya Mokhtar Kussumatmadja. Apakah Mokhtar Kussumatmadja keliru? Saya nggak bisa bilang begitu. Dan menurut saya tidak bisa dikatakan seperti itu juga gitu. Tapi generasi setelah Mokhtar, termasuk kita, generasi saya dan Anda, perlu memahami Mokhtar tentu dalam perbandingan teorinya Pound. Nah, kita beruntung, menurut saya Cotterell dengan sangat baik memaparkan ya kekayaan wawasan ya dari teori Pound. Sedangkan Dworkin ini menarik juga ya. Saya punya pengalaman pribadi dengan Dworkin. Bukan karena saya kenal orangnya, tapi waktu saya sekolah magister, kuliah magister di STF Triarkara, Sekolah Tinggi Filsafat Triarkara, saya menulis tesis khusus tentang Ronald Dworkin. Saya jujur belum pernah belajar Dworkin ya sebelum saya kuliah di STF. Jadi saya belajar Dworkin habis-habisan. Habis-habisan itu adalah ketika kuliah STF ini. Jadi saya mempelajari semua bukunya, hampir semua tulisannya dalam bahasa Inggris. Itu dari sejak tahun 2015, sejak 2015. Dan sekarang ketika mengerjakan bab 6 ini, dan melihat bagaimana paparan Cotterell tentang Dworkin, saya makin tertarik ya. Makin tertarik justru, jadi bukannya bosen, tapi malah makin tertarik karena selain menyegarkan, refreshing apa yang saya tahu dan pahami tentang Dworkin, tapi juga ada hal-hal yang, oh iya ya, dulu waktu saya teliti pemikiran Dworkin di tesis filsafat hukum saya, ternyata ada hal-hal yang belum saya pahami, dan Cotterell menjelaskan itu. Jadi menarik sekali. Oke, ini mungkin sekedar apa ya, informasi yang bisa menambah motivasi teman-teman nanti untuk membaca sendiri, terutama di bab pengantarnya ini, di bagian pengantar. Lalu di sini ada subbab, yaitu berjudul penolakan Pound terhadap hukum sebagai model aturan. Hukum sebagai model aturan adalah teorinya Hart. Teorinya Hart. Jadi di sini Cotterell mencoba menunjukkan bahwa Pound itu mengkritik Hart juga. Meskipun sebenarnya nggak terlalu jelas ya. Nggak terlalu jelas. Jadi kalau dikatakan penolakan Pound terhadap hukum sebagai model aturan, menurut saya di sini agak lemah ya paparannya Cotterell. Jadi ini sedikit review saya atas paparannya Cotterell sendiri. Menurut saya apa yang dijelaskan Cotterell yang saya terjemahkan di sini itu ini nggak terlalu mantap ya. Karena begini, seperti yang ditunjukkan oleh Cotterell sendiri di sini ya, dari paragraf 6 sampai paragraf 11 ini ya. Justru sebenarnya yang disasar itu Austin sebenarnya. Makanya di sini dikatakan ya ada model Austin ya gitu. Dan Bentham. Jadi justru Cotterell di sini menempatkan Pound berhadapan-hadapan dengan Austin dan Bentham, tapi malah Hart-nya nggak terlalu dimunculkan. Ini yang buat saya agak aneh ya, jujur aja. Kita tahu padahal hukum sebagai model aturan adalah teorinya Hart. Hart itu kan
Jadi kalau Hart itu ditanya, Pak Hart gitu ya, Pak Hart, apa sih esensi hukum? Dia akan jawab aturan, esensi hukum itu. Kalau Austin ditanya, Pak Austin, esensi hukum apa sih? Maka dia akan menjawab, esensi hukum adalah komando. Komando dari pihak atau penguasa yang punya kedaulatan. Dan didukung oleh sanksi. Itu jawabannya Pak Austin gitu ya. Kalau kita tanya Pak Bentam, hukum apa sih? Esensinya hukum apa sih? Maka dia akan menjawab, esensi hukum adalah bisa menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi sebesar-besarnya orang gitu ya. Kayak gitu. Nah, kita akan lihat ya. Pound nanti punya gagasannya sendiri ya tentang esensi hukum, hakikat hukum. Begitupun dengan Dworkin. Oke, saya sebut aja dulu ya, biar nanti saya nggak kelupaan. Jadi kalau bagi Pound, esensi hukum adalah bisa memenuhi kepentingan sosial. Jadi menarik ya, justru Pound di sini punya teori hukum yang justru mengelaborasi tentang apa itu kepentingan, interest. Kalau Dworkin, kalau dia ditanya, Pak Dworkin, esensinya hukum apa? Maka dia akan jawab penafsiran. Esensinya hukum adalah penafsiran. Jadi berpikir hukum adalah menafsir. Membuat hukum adalah menafsir, menerapkan hukum adalah menafsir. Meneliti hukum, menulis hukum adalah menafsir. It's all about interpretation. Itu Dworkin gitu ya. Oke, nah di sini di subbab penolakan Pound terhadap hukum sebagai model aturan, Cottrell mencoba menunjukkan bahwa Pound mengkritik model aturan Hart tadi itu, tapi sebenarnya saya sendiri sangat meragukan ya paparannya Cottrell. Menurut saya di sini paparannya sangat lemah, argumentasi pemikirannya sangat lemah, karena tadi itu hukum sebagai model aturan kan teorinya Hart, tapi malah di sini tidak dipaparkan ya tentang Hart. Jadi ini maksudnya ini biasa ya dalam dunia, ini hal biasa ya sebenarnya dalam dunia akademik, seorang nama besar seperti Roger Cottrell juga ternyata tulisannya bagus nih, kita lihat ya, berhalam-halaman, tapi kalau kita baca cermat sebenarnya kok aneh gagasannya ya, maksudnya lemah gitu kan. Ya hal biasa dalam dunia akademik sebenarnya. Tapi justru itu yang menjadi apa ya, istilahnya the beauty of academic discourse. Saya mau curhat aja. Di kampus saya malah yang terjadi itu bukan itu gitu ya. Bukan diskusi tentang academic discourse, tapi diskusi tentang power gitu. Itu kadang malah menjengkelkan ya, bahkan menjijikkan ya. Jadi apa yang terjadi dengan Cottrell nih dalam tulisannya, ketika saya bilang ini tulisannya lemah nih, itu hal yang sangat-sangat biasa dan justru itu keindahannya gitu. Jadi itu bukan suatu kejelekan, itu bukan suatu keburukan gitu. Bukan suatu apa namanya? Bukan sebuah aib gitu ya, bukan sebuah aib gitu atau sesuatu yang nista gitu ya, bukan. Tapi kalau dalam praktek dunia akademik kita tuh saya perhatikan justru yang terjadi ya itu ya bukan academic discourse tapi power tadi itu. Jadi kalau saya katakan bahwa di sini paparannya Cottrell ya itu lemah, itu nggak berarti ini nggak berguna untuk dibaca gitu ya. Sangat berguna, tapi menurut saya kurang tepat ya kalau dia katakan ini hukum sebagai model aturan, tapi mungkin hukum sebagai gagasan utilitarian harusnya. Nah, ini dia yang tadi sudah disinggung meskipun sekilas. Kita tahu Pound itu penggagas dari satu aliran yang sampai hari ini juga masih eksis. By the way, Roger Cottrell juga sekarang adalah eksponen, pendukung dari aliran ini. Dan saya tidak menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Jadi tetap dalam bahasa Inggris. Aliran itu yaitu Sociological Jurisprudence. Menurut saya ini tidak ada padanan dalam bahasa Indonesia. Kalau kita terjemahkan harafiah, dia jadinya ilmu hukum sosiologis.
atau filsafat hukum sosiologis. Sangat aneh ya, sangat aneh. Atau ilmu hukum yang sosiologis gitu kan. Padahal kita tahu ada yang namanya sociology of law ya, sosiologi hukum gitu. Jadi jelas sociological jurisprudence di sini bukan sosiologi hukum. Tuh. Itu pertama yang harus diperjelas ya. Sociological jurisprudence tidak sama dengan sosiologi hukum. Sociological jurisprudence ini bisa dikatakan bapaknya yang melahirkan adalah Pound. Jadi Pound ini bapaknya sociological jurisprudence. Dia pencetusnya. Dan Cottrell sekarang adalah pendukungnya. Orangnya masih hidup ya, Cottrell, dan dia one of the living exponent of sociological jurisprudence di Inggris. Dia ada di Inggris sekarang. Jadi di sini dipaparkan oleh Cottrell tentang ciri-ciri dari pemikiran sociological jurisprudence ini. Ada di sini ya. Oh, sorry. Cottrell di sini menjelaskan dua pendekatan terhadap sociological jurisprudence, yaitu pendekatan organik dan pendekatan instrumentalis. Nanti kawan-kawan silakan baca ya detailnya. Nah, tapi di sini muncul nih hukum sebagai perekayasa sosial. Ini kata kuncinya. Ini yang tadi saya maksud. Social engineering itu apa sih? Jadi social engineering itu idenya nggak bisa dilepaskan dari sociological jurisprudence gitu. Maka kalau Mokhtar Kusumaatmadja dikait-kaitkan dengan ide social engineering, maka harusnya kita mengkait-kaitkan juga Mokhtar Kusumaatmadja dengan sociological jurisprudence kan gitu. Dan memang demikian. Jadi saya pernah sedikit riset, Pak Mokhtar itu sebenarnya membawa gagasan supaya di dalam kurikulum Fakultas Hukum itu ada juga mata kuliah yang mengajarkan dan melatih mahasiswa untuk berpikir dengan ilmu sosial. Saya nggak tahu apakah di Fakultas Hukum USU ada mata kuliah seperti sosiologi, antropologi, adakah? Di semester awal mungkin? Bung Bias, Bung Rizky mungkin bisa berbagi, Bung Gray? Ada nggak mata kuliah sosiologi atau antropologi atau ilmu ekonomi? Ada nggak? Hukum ekonomi untuk kami yang masih semester 2 udah masuk. Bung. Bukan hukum ekonomi, ilmu ekonomi. Oh, nggak ada sih, Bung, yang setahu saya. Sosiologi ada nggak? Kami kemarin sosiologi hukum ada, antropologi hukum ada, dan satu lagi ada ekonomi pembangunan ada kemarin. Oh, ekonomi pembangunan, iya. Enggak, tapi sosiologinya sosiologi aja, nggak ada hukumnya. Nggak ada. Antropologi aja nggak ada? Nggak ada. Jadi kalau belajar hukum atau berpikir hukum, tapi kita juga pakai tuh insight sosiologi aja atau antropologi aja, termasuk ilmu ekonomi pembangunan, itu sebenarnya model sociological jurisprudence tuh. Itu inspirasi dasarnya dari sociological jurisprudence. Dan Mokhtar itu jelas membawa itu. Saya pernah ketemu satu artikel yang ditulis oleh Katz ya. Ada namanya, kalau nggak salah namanya Ivan Katz atau siapa saya lupa. Pokoknya orang Amerika. Tapi mereka menulis profilnya Mokhtar dan di situ ditunjukkan bahwa Mokhtar tuh dia yang menggagas supaya mahasiswa hukum itu justru belajar juga gitu ya, ilmu ekonomi pembangunan itu, sosiologi dan antropologi. Sebenarnya menarik bahwa ide interdisipliner itu ya sudah tertanam sedemikian ya. Kalau kita melacak dari awal modernisasi pendidikan hukum, terutama yang digagas oleh Mokhtar, itu berarti dari sejak awal, ya bisa dibilang sejak tahun 70-an. Sejak tahun 70-an. Jadi modernisasi pendidikan hukum Indonesia menurut saya baru dimulai ya era-era itu ya. Tahun 70-an. Apakah kemudian proses modernisasinya berhasil, itu urusan lain lagi. Itu kita bisa diskusi panjang lagi.
Tapi yang nampak adalah tadi itu ide rekayasa sosial sebenarnya ya konkretnya kayak gitu ketika dalam konteks kelas ya, dalam konteks kampus. Dan di sini Cottrell menunjukkan ya bagaimana Pound, bagaimana pemikirannya Pound itu membangun itu. Nah, seperti biasa Cottrell kan di sini memaparkan dalam bukunya ini ya, yang seperti yang dari awal, dari sejak pertemuan pertama saya sampaikan, bahkan sebelum pertemuan pertama ya dalam rapat persiapan dengan Bung Dion dan kawan-kawan, saya sampaikan buku ini khas. Kenapa? Karena Cottrell bukan sekedar menjelaskan sistematika teori dari para filsuf, tapi dia juga cerita ya apa yang terjadi dengan para filsuf itu, apa ya peristiwa-peristiwa yang dihadapi. Ini seperti ini misalkan, ketika Roscoe Pound itu ternyata dia di tahun awal 1900-an sampai tahun 1920-an ketika dia mulai aktif berkarya, itu sebenarnya dia adalah pengkritik keras profesi hukum, advokat di Amerika. Dia pengkritik paling keras. Jadi cerita di sini ya. Ada ceritanya di sini ditunjukkan oleh Cottrell ya, di mana bukti bahwa Pound itu sebenarnya konteksnya dia waktu itu, konteks pemikirannya berkembang, konteks sociological jurisprudence yang berkembang itu adalah mengkritik keras establishment dari profesi advokat di Amerika. Jadi dengan kata lain, teori Pound ini ya sebenarnya sangat memperhatikan pengembangan praktek kalau gitu ya. Jadi kalau kita bilang teori itu berbeda dari praktek, itu jelas jauh dari ciri-ciri berpikir teoritisnya Pound gitu. Jadi itu ada di bagian tadi, dan sekarang nah ini yang teori kepentingan. Jadi theory of interest itu kan kajiannya ilmu sosial ya. Kajian ilmu sosial. Jadi kalau nanti kawan-kawan baca di sini tentang apa itu kepentingan, bagaimana kepentingan mempengaruhi kebijakan mempengaruhi hukum, itu Pound yang membangun teori itu. Yang sangat menarik menurut saya. Dan konkretnya seperti apa? Konkretnya seperti ini nih, kalau boleh saya tandain. Nih. Kepentingan harusnya diidentifikasi dari klaim-klaim yang secara aktual diajukan ke muka pengadilan dan dicerminkan dalam arti tertentu di dalam hukum dari putusan hakim, atau yang dilobi di hadapan para anggota legislator. Memori-memori pembentukan hukum, naskah akademik, dan seterusnya, karenanya mengungkapkan adanya kehadiran kepentingan, apapun pelindungan hukum atas kepentingan tersebut. Dalam pemikiran Pound, tuntutan bagi perubahan dalam hukum timbul dari kebutuhan sosial yang berubah dan yang relevan bagi sistem hukum, namun para teoretikus dan praktisinya hanya relevan ketika tuntutan itu dibahas dalam proses legislatif dan yudisial. Jadi dalam konteks memahami kepentingan dalam teorinya Pound, kaitannya juga dengan teori tentang perubahan sosial. Jadi Pound juga punya teori tentang perubahan sosial. Satu hal yang sebenarnya sangat menarik, kenapa? Karena teori perubahan sosial itu kan bukan wilayah kajian hukum ya sebenarnya. Itu kan kajian sosiologi. Jadi di sini juga diberikan taksonomi kepentingan ya, klasifikasi dan taksonomi kepentingan. Ada 3 jenis ya, kepentingan sosial, kepentingan individual, dan kepentingan publik. Ini Pound yang mengajukan ini. Lalu lanjut, nah setelah Pound mengajukan teori kepentingan seperti yang dipaparkan Cottrell, yang berikutnya ada pencarian sebuah ukuran untuk nilai-nilai. Jadi di subbab ini apa ya, bisa dikatakan ini argumentasi filosofisnya. Kalau tadi kan teori kepentingan itu dibangun dari kajian sosiologis ya kayak gitu. Kalau ini bisa dibilang ini refleksi filosofisnya Pound ya. Jadi kepentingan itu kan mengandung bobot nilai tertentu, atau sebuah kepentingan itu kan sebenarnya hendak mencapai apa yang berharga gitu.
Nah, sehingga bagi Pound itu teori hukum juga perlu untuk bisa menciptakan ukuran untuk menilai apa yang berharga, alias nilai. Jadi nilai di sini adalah apa yang berharga itu. Dan di sini sangat filosofis, sangat abstrak, karena dia menggunakan istilah postulat-postulat. Jadi ini waktu saya mengerjakan juga, saya juga lumayan, nah ini nih. Ini. Istilah dari Cottrell, tapi saya kira yang dirujuk langsung dari Pound. Jural postulate. Saya terjemahkan postulat-postulat ihwal hukum. Jural postulates. Ini salah satu konsep filosofisnya yang ada di subbab ini. Oke, lalu ditunjukkan juga di sini ada konteks yang lebih luas dari ilmu hukum Pound. Cottrell masih membeberkan di sini sebenarnya posisinya Pound itu seperti apa. Karena Pound di Amerika sendiri itu ternyata banyak disalahartikan oleh para pemikir hukum Amerika. Dan nanti seperti akan kita lihat, Dworkin sendiri tidak banyak membahas Pound. Ini sesuatu yang menarik sebenarnya. Lalu di sini ada semacam subbab transisi ya, yaitu mencoba membandingkan antara Dworkin dan Pound. Cottrell mencoba membandingkan antara Dworkin dan Pound. Nah, di sini kita mulai masuk ke teorinya Dworkin, yaitu perbedaan antara prinsip dan kebijakan. Dalam soal prinsip dan kebijakan, ini teorinya Dworkin menyatakan bahwa hukum itu hukum adalah sesuatu yang lebih mendasar daripada sekedar peraturan. Nah, kalau gitu buat Dworkin yang penting adalah prinsip. Dan prinsip yang dimaksud adalah prinsip yang tumbuh berdasarkan filsafat politik dan filsafat moral di dalam komunitas masyarakat. Sehingga prinsip itu pun menjadi prinsip hukum. Tapi di sisi lain ada yang namanya kebijakan atau policy. Policy itu tadi itu yang kaitannya sama teori kepentingannya Pound. Policy itu adalah untuk mencapai goals atau target-target tertentu. Misalkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi itu kebijakan, itu bukan prinsip. Tapi masalahnya untuk Dworkin, prinsip dan kebijakan ini bisa saling tumpang tindih, bahkan saling meniadakan. Nah, sehingga pertanyaannya, apakah prinsip duluan atau kebijakan yang penting? Itu yang berkutat di dalam pemikiran Dworkin. Jadi aturan itu bisa dikatakan aturan itu ya di antara prinsip dan kebijakan gitu. Aturan itu sebenarnya adalah pengejawantahan, embodiment dari prinsip. Tapi juga sebenarnya di dalam aturan itu ada dorongan-dorongan kebijakan. Ini cukup panjang subbabnya, dan nah di sini mulai masuk ke bagian yang filosofisnya dari Dworkin. Dunia penafsiran hukum yang tertutup, saya coba langsung sambungkan aja sama yang berikutnya. Nah, di sini ada dua subbab kecil ya. Ini yang pertama, hukum sebagai penafsiran. Jadi ini teori filosofisnya dari Dworkin. Apa sih artinya menafsir hukum? Bagaimana caranya menafsir hukum? Ini adalah pertanyaan filosofis untuk Dworkin, bukan pertanyaan teknis. Kalau pertanyaan teknis kan kita pelajari, mungkin di PIH ya kita pelajari. Bagaimana menafsir hukum? Ya, berarti kan kita gunakan model-model penafsiran gitu kan. Ada penafsiran otentik, ada penafsiran apalagi gramatikal gitu ya. Tapi itu jadi jawaban teknis. Padahal kalau Dworkin di sini, apa itu penafsiran hukum dan bagaimana menafsir hukum, itu pertanyaan filosofis. Sehingga jawaban Dworkin pun jawaban filosofis. Kata kuncinya adalah ini, fit ini. Kepantasan atau fit. Jadi bagaimana menafsir, atau apa itu tafsir, yaitu mencari kepantasan ini. Dan di sini juga ditunjukkan oleh Cottrell bahwa Dworkin juga berdebat dengan, karena dia bicara kan sangat Amerika ya, dia bicara konteks yang sangat Amerika. Dworkin juga berdebat dengan seorang pemikir sastra. Jadi menarik, Dworkin memang diakui di sini oleh Cottrell sendiri ya. Dworkin sangat pemikir yang sangat jenius ya dibilang.
Pemikiran yang sangat jenius. Jadi dia punya argumen yang sangat tajam dan filosofis. Nah, dalam ketajamannya itu Dworkin juga merujuk pada teori-teori sastra ya tentang penafsiran. Sehingga dia pun berdebat dengan salah seorang pemikir sastra yaitu Stanley Fish. Stanley Fish itu ada di sini ya. Ada di paragraf 61 dan seterusnya. Oke, saya mau berhenti di situ karena barangkali kita bisa diskusi ya untuk eksplorasi. Di sini masih banyak kekurangan seperti biasa. Ada beberapa catatan kaki yang terlewat. Beberapa catatan kaki yang terlewat. Jadi tentu saya mohon maaf dan akan ada perbaikan tentunya. Karena saya punya cita-cita draft ini nanti bisa diterbitkan ya. Moga-moga ya, insya Allah. Demikian Bung Bias dan saya minta waktu sebentar untuk ambil air minum ya, untuk minum. Baik, Bung. Ya. Baiklah teman-teman, sembari mungkin menunggu Bung Darius untuk kembali, bisa dipersiapkan pertanyaan-pertanyaannya ataupun pendapat-pendapat yang ingin disampaikan nanti. Dan juga nanti kalau ingin menyampaikan pertanyaan ataupun pendapatnya tinggal on mic saja. Terima kasih. Izin bertanya MC. Belum, sabar tuh. Sabar Rizky, Bung Oh, apa Dariusnya tadi? belum apa? Oh ya, Ambil air sorry, terbuka. nggak kedengaran tuh ya. Bentar ya Rizky. Lagi kerja kelompok. Oke. Baiklah, mungkin pertanyaan pertama ataupun pertama bisa Bung Rizky, silakan on mic. Oke, terima kasih kesempatannya. Mungkin karena saya nggak banyak baca tentang makalahnya, tentang bab ini, jadi pertanyaannya agak mendasar-dasar aja. Kayak perbedaan dari sistem common law Inggris sama Amerika itu apa ya, Bung? Oke. Itu aja sih. Kasih. Oke, saya jawab kaitannya sama ini ya, sama paparan bab ini ya. Yang pasti kalau di Amerika, kalau di Inggris, common law-nya punya ciri-ciri monarki. Makanya kan masih ada raja dan ratu. Jadi masih monarki. Jadi menarik ya, Inggris itu konstitusional tapi monarkis. Menarik ya. Ada kerajaan tapi bisa konstitusional. Bagaimana bisa ya?
ada raja, ada ratu, tapi konstitusional gitu. Kalau di Amerika itu demokratis. Maka model negara demokratis konstitusional itu, terutama yang rule of law, yang punya model rule of law itu adalah Amerika. Nah, di Amerika itu common law-nya sangat bergantung pada bagaimana peran hukum, yaitu lewat kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung, dalam menangani banyak masalah, hampir semua masalah kehidupan masyarakat Amerika, masalah politik, masalah sosial, masalah ekonomi, itu berujung pada putusan-putusan yang dibuat oleh Mahkamah Agung yang kemudian membuat di sana perkembangan hukum, debat hukum itu termasuk sekolah hukum ya menjadi sangat panas begitu ya. Karena kemudian hukum sangat berpengaruh ya untuk semua aspek kehidupan. Mungkin kayak gitu sekilas Bung Rizky. Oke, terima kasih. Tadi siapa Bu Rizky sudah Jelas. Terima kasih, Bung. Oke, baiklah teman-teman yang lain, ada yang ingin menyampaikan pendapat ataupun ingin menyampaikan pertanyaannya, bisa on mic ataupun bisa menuliskan lewat kolom chat. Izin bertanya, Bung. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi dalam diskusi kita pada malam hari ini, ada satu poin menarik yang saya tangkap di poin ke-67, yaitu di mana di situ tertulis bahwasanya dari perbedaan pandangan antara Pound dan Dworkin, ada satu kemungkinan yang tetap terbuka yang akan kita jalani sebagai diskursus tentang penafsiran hakim, yaitu untuk menelaah secara sosiologis struktur dan lingkungan komunitas tafsir yang dapat menentukan bagaimana supaya berbagai penafsiran kolektif proporsional tentang hukum dimungkinkan. Jadi Bung, pertanyaan saya sebenarnya apa atau bagaimana sih sebetulnya pengaruh pemikiran dari Pound dan Dworkin ini terhadap sistem hukum Anglo-Saxon di Inggris, Bung? Terima kasih, Bung. Ya, ini pertanyaan penting ya. Pertanyaan penting yang sejauh saya pahami, itu Cottrell menjelaskan tapi implisit ya. Jadi pertanyaan Bung Greni sebenarnya dijawab di bab ini, atau lebih tepatnya sepanjang bab ini dijawab tapi implisit oleh Cottrell. Jadi mungkin saya bisa mengeksplisitkan tapi tentu nggak lepas dari tafsir saya. Nggak bisa lepas dari tafsir saya terhadap pemikirannya atau paparannya Cottrell di sini. Yang pasti dari segi waktu ya, Pound dan Dworkin itu hidup dalam konteks waktu yang berbeda. Pound itu di era 1900-an awal sampai 1920-an di Amerika. Sedangkan Dworkin itu hidup di era Amerika pasca Perang Dunia II, lebih tepatnya tahun 50-60-an, ketika gerakan masyarakat sipil itu sangat eksis, yang berpengaruh sampai sekarang ya di Amerika, yang menjadi trademark atau ciri dari masyarakat Amerika gitu. Untuk Pound tentu dia punya sumbangan yang sangat berarti terutama bagi Anglo-Saxonnya Amerika ya, untuk sistem Anglo-Saxon Amerika. Tapi kalau Cottrell mencatat itu, Pound itu memberi sumbangsi terutama untuk status profesional pengemban hukum, ya, terutama judges dan lawyers di Amerika.
Jadi pound itu bisa dibilang cakupannya lebih sempit ya. Sumbangsinya adalah untuk dua profesi itu. Seperti apa? Ya, bagi pound sederhananya hakim dan advokat itu harus menguasai sociological jurisprudence itu gitu. Dan sociological jurisprudence itu ya tadi itu bagaimana menakar kepentingan, bagaimana menilai kepentingan ya. Jadi kepentingan itu ada nilainya. Nah, itu bagaimana dinilainya itu bagi pound ya lawyers dan judges di Amerika harus bisa melakukan itu dalam praktek membuat putusan. Sementara bagi Dworkin yang penting bukan itu. Bagi Dworkin yang penting bukan sekedar bagaimana pengemban profesi seperti hakim dan advokat itu menilai kepentingan atau menerapkan sociological jurisprudence. Bagi Dworkin yang penting adalah bagaimana prinsip atau asas ya. Kita juga kenal istilah asas ya di Indonesia. Bisa sih asas ini dipertukarkan maknanya dengan prinsip dalam teori Dworkin, tapi saya jujur mengalami kesulitan ya untuk bisa menyamaartikan begitu saja prinsip dan asas. Walaupun tentu bisa ya dikaitkan, karena asas itu kalau kita pelajari terutama dalam tradisi hukum Eropa kontinental, asas-asas itu kan contohnya ya, contoh yang paling konkret kan KUH Perdata dan KUH Pidana itu kan sebenarnya isinya asas-asas. Itu isinya asas sebenarnya. Bahwa isi dari KUH Perdata dan KUH Pidana itu ada pasal-pasal, tapi itu isinya sebenarnya asas. Asas yang dipasalkan gitu. Dan itu adalah asas-asas yang disusun secara sistematis dalam sebuah ide yang namanya kodifikasi. Jadi nggak mungkin memahami asas hukum perdata dan asas hukum pidana, tapi cara berpikirnya nggak kodifikasi gitu. Nah repotnya kan di Indonesia sekarang kodifikasi sudah ditinggalkan dengan adanya undang-undang sektoral kan. Nah makanya berpikir asas ini saya juga jadi ragu-ragu ya di Indonesia. Jadi berpikir juga nih dari pertanyaan Bung Rey. Apakah berpikir hukum di Indonesia itu masih berpikir sesuai asas ya? Atau sudah meninggalkan sebenarnya? Nah, tapi kita tahu ada berpikir berdasarkan prinsip. Nah, kok rasanya kalau saya lebih cocok ya kayaknya berpikir prinsip begitu. Berpikir prinsip itu kalau kita lihat teori Dworkin artinya ya tadi itu kita mencoba menggali filsafat sosial dan filsafat politik dari filsafat moral dan filsafat politik dari komunitas masyarakat. Dan itu dilakukan oleh hakim. Jadi Dworkin punya pengaruh besar ya dalam perkembangan pemikiran hukum di Amerika karena kemudian dia menyediakan landasan teori atau pembenaran bahkan untuk idealisme hakim dalam mencari yang terbaik ya. Makanya kan ada istilah di terjemahan itu mencari makna hukum yang terbaik gitu ya. Membuat hukum itu in the best light ya istilahnya dalam bahasa Inggris. In the best light. Dalam cahaya terbaik ya kalau diterjemahkan harfiah jadi aneh ya. In the best light, dalam cahaya terbaik. Itu saya kira satu idealisme yang saya kira kita semua termasuk para mahasiswa hukum, akademisi hukum punya cita-cita kayak gitu kan ya untuk hukum kan. Jadi Dworkin sebenarnya kalau buat saya kontribusinya adalah membuat gagasan hukum atau ide tentang hukum itu terbuka dan relevan dengan ide-ide yang lebih besar, termasuk cita-cita yang lebih besar, yaitu cita-cita yang fundamental, cita-cita kemanusiaan, cita-cita peradaban. Itu sih kalau menurut saya. Begitu, Bung Rey. Baik, Bung. Terima kasih, Bung. Baik, terima kasih, Bung Rey. Baiklah, teman-teman yang lain, jika ingin memberikan pendapat ataupun muncul pertanyaan-pertanyaan dari jawaban ataupun dari pendapat yang disampaikan oleh Bung Tanis tadi, bisa on mic ataupun memberikan pertanyaan atau pendapatnya melewat chat, kolom chat. Seperti itu.
Silakan Bung Rizky, sepertinya kembali bertanya. Silakan. Baik, saya timbul pertanyaan terkait teori Roscoepan tentang social engineering itu. Hmm, hmm, Yang dalam bayangan saya kan hukum sebagai social engineering itu hukum menghadirkan nilai-nilai sosial yang mengubah nilai-nilai sosial di dalam masyarakat itu sendiri. Eh, tapi Roscoepan kan mengkaitkan ini dengan social jurisprudence, di mana unsur-unsur sosial lah yang mempengaruhi hukum. Tapi kalau yang saya pikirkan mungkin agak berbeda gitu. Hukum sebagai rekayasa sosial yang dalam bayangan saya sih masyarakat sendiri, kayak masyarakat itu malahan ke hukumnya, masyarakat untuk hukum. Karena hukum itulah yang merubah nilai-nilai sosial di dalam masyarakat. Oh, mungkin agak aneh sih pemikiran saya. Em, Sedangkan yang agak dijelaskan itu kalau udah menyangkut teori sosiologis hukum, pastinya kan atau hukum dan masyarakat menjelaskan tentang hukum itu sendiri yang untuk masyarakat. Tapi kalau saya ngelihat teori social engineering, nggak tahu kenapa saya mikirnya malah sebagai rekayasa sosial itu malah masyarakat lah yang untuk hukum. Jadi menurut Bung itu lebih condong kemana? Social engineering itu cocoknya untuk masyarakat untuk hukum atau hukum atau untuk masyarakat? Kurang lebih begitu. oke, Atau oke, meluruskan pemikiran saya lah gitu. oke, oke. Eh, hukum, masyarakat untuk hukum. Kalau masyarakat untuk hukum, artinya kan masyarakat cuma objek kan? Ya, benar nggak? Kalau masyarakat untuk hukum, berarti masyarakat itu sekedar objek. Bahkan bisa diperalat untuk tujuan hukum. Nah, tujuan hukum apa sih? Kalau kita dalam konteks Indonesia, terutama ketika pemikiran Roscoepan dirujuk lewat Mokhtar ya, itu kita tahu ya konteksnya kan adalah Orde Baru. Jadi tujuan hukum adalah pembangunan alias pertumbuhan ekonomi gitu kan. Kalau hukum untuk masyarakat, berarti masyarakat cuma jadi objek. Artinya yang di engineering ya, ini bahasa Indonesia jelek banget nih. Yang di engineering adalah masyarakat ya kan. Itu betul kayak gitu. Pada Orde Baru. Itu yang terjadi pada Orde Baru, Bung Rizky. Makanya di situ yang paling teriak keras mengkritik adalah Satjipto Raharjo. Sebenarnya di balik semua teorinya Pak Cip itu idealismenya itu. Gitu. Dia melihat bahwa kemudian yang terjadi adalah social engineering dalam arti masyarakat dijadikan objek tadi itu. Masyarakat yang direkayasa gitu. Untuk tujuan-tujuan dari pemerintah yang sifatnya top down. Top down. Jadi pemerintah punya kebijakan pertumbuhan ekonomi. Tentukan kan, mereka kan pemerintah ada di atas. Ya masyarakat ikut. Tapi kan dampaknya apa kita tahu ya. Kemiskinan tetap ada. Bukan kemiskinan ya. Sorry. Kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial melebar gitu kan. Malah yang terjadi ya kemudian kesenjangan sosial itu kemudian ya memperlihatkan adanya bukan sekedar ekses ya, tapi juga realitas ya, kemiskinan dan seterusnya gitu. Tapi kalau disebut hukum ada untuk masyarakat, itu juga social engineering. Jadi yang di engineering hukumnya kan untuk kebutuhan masyarakat. Nah, itu sebenarnya Roscoepan. Jadi itu social engineering-nya Roscoepan itu yang asli kayak gitu. Nah, kalau yang pertama tadi, hukum untuk masyarakat untuk hukum, itu social engineering. Yang lebih tepatnya adalah social objectifying. Ya. Social objectifying. Itu yang terjadi.
di dalam konteks Indonesia, terutama pada rezim Orde Baru. Dan itu menunjukkan bahwa social engineering dimaknai secara instrumentalis. Nah, sedangkan kalau Pound yang asli itu menolak instrumentalis. Jadi Bung Rizky kalau menangkap seperti yang tadi dikatakan, saya memperhatikan Bung Rizky kan menangkap ada ambiguitas ya di sini. Ada ambigu. Ini kan ambigu, ini maksudnya social engineering ini apa ambigu? Memang begitu. Itu kritiknya Cottrell. Nanti kalau baca lagi pelan-pelan, itu Cottrell menunjukkan itu ada kritik terhadap teori Pound, ini ambigu. Nah, ternyata ambiguitasnya itu dampaknya jelas ya. Kalau kita lihat sejarah hukum nasional kita itu, terutama pada era modern, ambiguitasnya itu yang kita rasakan justru karena kemudian hukum jadi alat perekayasa. Atau dengan kata lain, masyarakat yang direkayasa berdasarkan hukum. Makanya saya katakan tadi di awal, wah menarik ya, soalnya Pound itu dekat ya sama kita. Saya sempat bikin catatan-catatan riset kecil ya, tapi saya belum mampu melakukan riset dan tulisannya. Mungkin kalau saya punya waktu, tenaga, dan teman-teman yang luar biasa, saya bisa merampungkan. Saya pernah bikin itu, belum jadi riset sih sebenarnya, mungkin baru ide riset ya, belum jadi riset tapi ide riset. Saya bikin daftar ya, ada empat gagasan, empat atau tiga saya lupa. Nanti coba kita hitung sama-sama. Yang datang dari luar, maksudnya yang datang dari barat, tapi itu sangat mempengaruhi kehidupan di Indonesia, terutama kehidupan hukum, sosial, dan masyarakat. Yang pertama Pound ini, teorinya Pound. Yang kedua teorinya Radbruch, pernah dengar ya mungkin? Gustav Radbruch. Yang ketiga itu teorinya Eugene Ehrlich, pernah dengar ya nama itu ya? Eugene Ehrlich. Eugene Ehrlich itu yang dikait-kaitkan dengan teori living law, ya. Pernah dengar ya? Living law, hukum yang hidup. Itu kan di Indonesia juga kuat kan wacananya. Lalu yang ketiga adalah teorinya Lawrence Friedman ya. Itu sangat banyak dirujuk di mana-mana ya, Lawrence Friedman. Yang disebut tiga itu ya, struktur hukum, substansi hukum, dan saya lupa, budaya hukum. Tiga itu. Nah, Pound itu salah satunya ya. Maksud saya ya yang ditunjukkan oleh Bung Rizky tadi itu, ambiguitasnya itu kerasa sekali sebenarnya dalam praktek rezim Orde Baru. Begitu, Bung Rizky. Baik, terima kasih Bung. Terima kasih Bung Rizky. Teman-teman yang lain, silakan jika ada yang ingin bertanya. Kak Santa, Bung Galio, Bung Dion, Bung Yos, mungkin Bung Yogi, atau Kak Wina, dan juga Bung Hadi bisa hidupkan mic-nya atau menulis di kolom chat jika ingin bertanya. Atau mungkin begini, Bung, sembari menunggu teman-teman membuat pertanyaan, mungkin kira-kira ada nggak kira-kira mungkin hal yang seharusnya kami tahu ataupun mungkin belum Bung sempat tadi paparkan di dalam pemaparannya. Mungkin. Ya. Tadi sebenarnya saya terpikir satu hal, tapi agak kelewat tadi ya. Yang dari pertanyaan Bung Gray ya kalau nggak salah tadi, ketika membahas tentang sosiologi mengenai komunitas tafsir. Jadi yang saya mau tegaskan, kalau kita mempelajari tentang Pound dan Dworkin ya lewat Cottrell di sini, sebenarnya sangat kaya insight tentang peran berpikir sosiologis ya, dalam berpikir hukum. Dworkin sebenarnya nggak terlalu peduli ya, bahkan dia cenderung menolak ya. Tapi justru Cottrell persis menunjukkan bahwa kelemahannya Dworkin adalah justru di situ.
Karena teorinya itu kalau menurut Cottrell ya, nanti kalau kawan-kawan baca lebih cermat lagi, kalau menurut Cottrell, kelemahan teorinya Dworkin itu ya itu karena justru menghindar dari tuntutan untuk mengikuti alur berpikir sosiologis. Saya kira sih ini bisa dipahami ya, karena Cottrell juga salah satu pendukung sociological jurisprudence gitu ya. Jadi mungkin ada biasnya Cottrell di sini dalam memahami Dworkin. Tapi menarik, saya kira argumennya cukup kuat ya di sini. Argumennya cukup kuat yang tadi dibacakan Bung Gray itu argumen kritiknya Cottrell tuh terhadap Dworkin. Dan Pound, oh ya, begini yang saya mau sampaikan yang menarik. Roscoe Pound itu tahun 1920-an di Amerika. Kalau kawan-kawan ikuti perkembangan pemikiran hukum Indonesia, Mokhtar Kusumatmaja itu kuliah di Amerika tahun 50-60-an. Itu adalah ketika Roscoe Pound memang sedang tenar-tenarnya di Amerika. Tapi justru yang buat saya agak bingung nih, waktu saya ngerjain bab 6 ini, saya bertanya-tanya jujur aja. Kalau menurut Cottrell ya, nanti kawan-kawan baca deh di bagian-bagian awal, halaman-halaman awal bab 6 ini. Kalau menurut Cottrell, di Amerika itu yang paling terkenal Dworkin daripada Pound. Tapi dari pertanyaan Bung Rizky tadi kan kita tahu justru Pound ya yang berpengaruh besar di Indonesia gitu. Gitu ya. Jadi ini menarik ya bagaimana ide itu bermigrasi ya antar negara. Roscoe Pound itu nyampe ke Indonesia, katakan begitu. Itu berkat Mokhtar ya, karena dia belajar di Amerika dan dia pulang, kemudian dia bawa ide-ide sociological jurisprudence ini. Itu saya kira yang menarik ya. Pemikiran Dworkin padahal sangat berpengaruh, sangat berkontribusi bagi teori tentang bagaimana hakim membuat putusan. Kalau ada kawan-kawan di sini tertarik tentang hakim itu membuat putusan harusnya gimana sih? Secara teoritis ya, secara teoritis bukan praktis ya. Itu sebenarnya gagasannya dari Dworkin ini, sumbernya ya. Sedangkan kan Pound tadi itu ya, Pound lebih tertarik dengan kajian-kajian sosiologisnya, sedangkan Dworkin sebenarnya kajian filosofisnya gitu. Yang tadi saya maksud dengan teori tentang bagaimana membuat putusan itu ya teori dalam arti filsafatnya gitu. Jadi makanya tadi saya katakan ya, Dworkin menyediakan idealisme ya. Paham idealis ya tentang bagaimana seharusnya hakim memutus dengan melakukan penafsiran itu. Itu artinya apa sih? Itu Dworkin yang memberikan jawabannya. Dan yang tadi balik lagi, bukan jawaban yang sempurna juga sebenarnya, karena bisa ditunjukkan oleh Cottrell ya, ada kritik di situ. Dan kritiknya adalah persis yang tadi dibacakan Bung Gray itu adalah kritik yang menyatakan bahwa Dworkin harusnya menampung gagasan sosiologis yang dia sama sekali tidak tertarik ya justru. Dworkin tidak tertarik dengan itu. Begitu Bung Bias. Baik, terima kasih Bung Tanius atas pemaparan. Bagaimana teman-teman yang lain? Ada yang ingin memberikan pendapat ataupun ingin bertanya seperti itu? Bisa langsung saja dibuka on mic-nya atau ditulis lewat kolom chat. Seperti itu. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya, teman-teman? Baiklah Bung, mungkin tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin Bung Tanius untuk menutup
temuan diskusi kita pada malam hari ini bisa memberikan 1 atau 2 kata seperti itu. Ya. Oke. Kelemahan dari teori Dworkin dan Pound juga, seperti yang ditunjukkan oleh Cottrell ya, kalau nanti kawan-kawan baca akhir bab 6 ini, Cottrell menunjukkan itu yang akan di-tackle oleh realisme. Dan realisme hukum bisa dibilang itu jantungnya sosiolegal. Dan kita akan menuju itu 2 minggu lagi, bab 7, itu praktis bab terakhir. Karena kalau kawan-kawan lihat bukunya Cottrell yang bahasa Inggris, habis bab 7, bab 8. Bab 8 itu bab penutup gitu ya. Jadi bab 8 itu udah refleksi umum. Jadi saya bersyukur kita akan menuju akhir, dan tadi terima kasih sekali karena cita-cita saya juga bisa tersalurkan. Barangkali nanti draft ini bisa saya ajukan untuk penerbitan begitu ya. Begitu. Oke, baiklah, Bung Tanius. Baiklah teman-teman, terima kasih atas kehadirannya. Mungkin sebelum kita menutup perjumpaan kita pada malam hari ini, ada baiknya kita melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Teman-teman yang bisa untuk on cam bisa on cam sebentar untuk melakukan sesi dokumentasi. Bu Kak Santa, ada Bung Galio, Bung Dios, Bung Dion, Bung Yogi, dan Bung Yoel bisa kiranya untuk on cam. Oke, baiklah. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baiklah teman-teman, sekian dari diskusi bedah buku kita pada malam hari ini. Jangan lupa untuk 2 minggu lagi kita akan masuk ke bab yang ke-7. Semoga teman-teman tetap semangat untuk mengikuti diskusinya. Baiklah, terima kasih teman-teman. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.